Halo, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapak, kami mengundang Kau terus masuk ke dalam hati kami Tuhan, terlebih di hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tentu di hari yang baru ini tidak terlepas dari godaan-godaan atau pencobaan dari si iblis Tuhan yang mau mengganggu kami dan merusak jalan hidup yang telah Kau rencanakan buat kami. Untuk itu datanglah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan yang terabaikan. Tidak ada kepedihan hati yang menyayat ketika seorang duduk menanti kepulangan anak-anaknya. Kesaksian saya pada waktu saya mengajar sekolah minggu kira-kira 15 tahun yang lalu, dan ada seorang anak didik yang saat ini keluar dari jalan rel kehidupan, maksudnya dia menjadi anak-anak yang sudah tidak lagi bisa diatur oleh orang tua. Dia tidak pulang berhari-hari, yang dan anak ini menjadi kepedihan dan kesedihan buat orang tuanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, semoga orang tuanya tetap bertahan, tetap tidak mengambil jalan pintas, dan tetap berharap kepada Tuhan dengan doa bahwa anaknya akan kembali. Itu WA dari sang ibu tadi pagi kepada saya. Biarlah hari yang gelap dalam kehidupan si ibu itu, dia tidak melakukan hal-hal yang salah, atau dia lari kepada orang pintar, atau ke makam-makam orang suci, atau ke hal-hal yang lebih mendukakan hati Tuhan. Biarlah dia boleh membuka diri untuk tetap berharap kepada Tuhan akan kepulangan anaknya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dunia kehilangan arah ketika bencana kehidupan datang menimpa. Mereka berusaha mencari pertolongan di luar diri tanpa tahu apa yang harus diperbuat. Mereka tidak mengetahui sesungguhnya ada satu pribadi yang begitu menyadari keterbatasan kita untuk menanggungnya. Yesus ingin menyatakan bahwa ialah yang kita butuhkan ketika beban berat dan kepenatan hidup membuat kita semakin merunduk dan tertatih-tatih menapaki jalan-jalan yang terbentang. Namun sayangnya suara keputusasaan dari diri kita jauh lebih berkumandang di relung hati ketimbang suara dari Sang Tuhan. Ia terus menawarkan diri untuk berbagi beban dengan dirinya. Kita sebagai orang percaya seharusnya meresponi panggilan ini untuk datang kepadanya kala beban hidup terasa berat untuk dipikul. Namun seringkali sikap kita tidaklah berbeda dengan yang lain. Bukankah kita temui adalah orang-orang yang jauh dari apa yang Tuhan harapkan, orang-orang pintar, orang-orang mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan pikiran kita, atau pertolongan ke gunung kawi mungkin. Atau melepaskan beban dengan obat-obatan atau kehidupan malam. Bukankah kita seharusnya berada di bawah salib Kristus, tersungkur dalam doa dan penyerahan diri kepadanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus menyadarkan kita bahwa jika kita mempercayakan segala beban itu kepadanya, maka ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Otomatis minimal kelegaan itu ya. Jadi bagaimana kita boleh accepted, boleh menerima keadaan jika kita datang kepadanya. Ini tidaklah selalu berarti jawaban doa ataupun jalan keluar yang terbentang itu ada. Kesadaran tentang kehadiran Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan kepeduliannya terhadap masalah yang kita hadapi merupakan suatu kelegaan tersendiri yang akan memberikan kekuatan baru dalam diri kita,
Suara iman kita berkata bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan menjadi indah pada waktunya. Nantikanlah dia. Terimalah dia. Cepat atau lambat ia akan muncul dengan janji kelegaannya kepadamu. Dia akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu memampukan kita untuk bertahan dalam segala permasalahan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, aku mau selalu bersandar kepadamu, sehingga aku mampu menghadapi setiap persoalan di dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Terlalu bodoh bagi orang yang menolak undangan Tuhan sementara dia mendatangi tempat yang tidak pasti. Selamat pagi, selamat berkarya. Selamat datang kepada Tuhan dan nantikanlah kelegaan damai sejahtera itu hadir dalam hatimu. Amin. Amin. Amin.